dahulu. Benar ya. Hari ini saya akan melanjutkan tentang materi kolom ya. Di mana ketidakpersamaan dalam persamaan umum desain LRG yang kita tahu bahwa jumlah dari faktor beban dikalikan bebannya sendiri itu harus lebih kecil daripada faktor tahanan dikalikan tahanan nominalnya atau kekuatan dari komponen tersebut. Jadi persamaan tersebut itu bisa ditulis dalam bentuk
jumlah kali faktor beban dikalikan beban dibagi faktor tahanan kalikan tahanan nominal, atau jumlah efek beban dibagi ketahanan itu kurang daripada atau sama dengan 1. Jadi untuk beban yang lebih dari 1, maka rasio beban terhadap ketahanan tetap harus, maaf, ini belum saya share log ya. Ya Bu, belum di share screen. Iya, sebentar. Ya, jadi jadi ketidaksamaan dalam persamaan umum desain LRT itu yang kita ketahui bahwa jumlah dari faktor beban dikalikan bebannya atau gaya atau momen itu harus lebih kecil atau sama dengan faktor tahanan dikalikan tahanan nominalnya atau kekuatan dari komponen. Sehingga persamaan satu tersebut dapat dikatakan apabila ini dipindah ke sini ya, maka jumlah daripada faktor beban dikalikan beban dibagi faktor tahanan kalikan tahanan nominalnya itu adalah jumlah dari efek beban dibagi tahanan kurang daripada 1. Untuk beban yang lebih dari 1, maka rasio beban terhadap ketahanan tetap harus dibatasi bernilai 1. Atau beban aksial terfaktor dibagi kekuatan desain tekan ditambah, misalkan di sini ada momen lentur terfaktor dibagi momen desain harus tetap kurang daripada 1. Untuk kasus lentur biaksial, maka ada 2 rasio lentur, yaitu ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Tetap juga kurang dari 1. Di mana subskrip X maupun Y menunjukkan lentur terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan perbesaran momen sekunder terbesar terjadi pada defleksi yang terbesar. Dalam kasus ini adalah di tengah bentang, di mana momen total maksimum, momen maksimumnya adalah 1/8 WL kuadrat plus P kalikan delta. Adanya momen tambahan ini menyebabkan tambahan defleksi lagi di atas akibat beban transversal. Ini adalah masalah non-linear karena defleksi total delta tidak dapat ditentukan secara langsung, sehingga momennya tidak dapat dihitung. Ini ada 2 cara, yaitu pertama first order method, yang kedua adalah second order method. Kalau first order method tidak bisa menyelesaikan masalah non-linear, kalau second order method memerlukan iterasi dalam pencarian defleksi dan momen sekunder. Jadi cocoknya untuk program, tidak untuk perhitungan manual. Momen amplification method adalah metode pembesaran momen. Jadi metode ini menghitung momen maksimum dari pembesaran transversal melalui first order analysis. Kemudian mengkalikannya dengan faktor pembesaran momen atau momen amplification factor untuk memperhitungkan momen sekunder. Perumusan faktor pembesaran momen seperti kondisi ini, kalau
diambil pendekatan rumus defleksinya, E0 adalah E kalikan sinus Px dibagi L. Di mana E adalah permindahan awal maksimum terjadi di tengah bentang. Hubungan momen kurvatur adalah D kuadrat E dx kuadrat per M per EI. Jadi momen lentur M disebabkan oleh eksentrisitas beban aksial P terhadap sumbu batang. Eksentrisitas terdiri dari eksentrisitas awal E0 ditambah defleksi E akibat lentur. Di seberang lokasi momen adalah momen sama dengan PU E0 plus E. Ada di gambar tadi ya. Ini adalah persamaan diferensial biasa. Terdapat dua kondisi batas, yaitu defleksi di kedua ujung adalah 0, sehingga pada X sama dengan 0, E-nya juga 0, dan X pada sama dengan L, E-nya juga sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi yang memenuhi persamaan diferensial dengan kondisi batas, itu adalah E sama dengan B sinus Px dibagi L, di mana B-nya adalah konstanta, di mana substitusi ke dalam persamaan diferensial tersebut menjadi seperti ini, di mana PI ini adalah PU pi kuadrat EI per L kuadrat adalah beban teguh Euler, sehingga M sama dengan PU dibagi E0, dikalikan E0 ditambah E itu sama dengan seperti ini. Jadi nilai E0 dapat, nilai E-nya dapat, kita masukkan seperti ini. Sehingga momen yang terjadi di tengah bentang pada XL sama dengan X-nya sama dengan L per 2, kita masukkan di L per 2 ini, sehingga momen yang terjadi adalah seperti ini. Di mana M0 adalah momen maksimum tanpa pembesaran. Dalam kasus umum dapat terjadi akibat beban transversal atau momen ujung dengan faktor pembesaran sebesar ini. Bagaimana tekuk lokal plat badan pada balok kolom? Dalam penentuan momen desain dibutuhkan pengecekan terhadap kekompakan penampang. Webnya adalah kompak untuk segala bentuk sepanjang tidak ada beban aksial. Bila ada beban aksial, maka apabila lambdanya kurang daripada lambda P, bentuknya adalah kompak, tetapi kalau lambdanya berkisar antara lambda P sampai dengan lambda R, bentuknya tidak kompak, tetapi kalau lambdanya lebih besar daripada lambda R, bentuknya adalah langsing, di mana lambdanya adalah H per TW. Bagaimana batasan HTW untuk sesuai SNI tabel 751? Apabila PU dibagi si P kalikan P kurang dari 0,125, maka lambda P-nya ini. Tetapi apabila PU-nya lebih besar daripada 0,125, maka lambda P-nya adalah ini, dengan ketentuan dia harus lebih besar daripada 665 akar FE. Di mana untuk setiap harga PU dibagi si P kalikan PE, lambda R-nya adalah seperti ini. Jadi PE-nya adalah merupakan AG dikalikan FE yang merupakan beban aksial yang dibutuhkan untuk mencapai batas lele. Berapa besar PMU? Dua jenis pembesaran digunakan dalam LRFG, yaitu pembesaran akibat defleksi batang, pembesaran akibat efek dari simpangan bila batang adalah unbridged atau tidak ada pengaku ya. Momen teramplifikasi harus dihitung untuk masing-masing sumbu, di mana bekerja MUX itu adalah beta 1 kalikan MTX tambah B2 kalikan MITX, sedangkan ME2 juga demikian, di mana MNT itu adalah momen maksimum dengan asumsi tidak ada goyangan ke samping, jadi baik rangka terbrasing maupun tidak.
Sedangkan MLT adalah momen maksimum diakibatkan goyangan ke samping atau lateral transaction untuk LT ya. Momen ini dapat disebabkan beban lateral atau beban gravitasi yang tidak seimbang, sehingga beban gravitasi dapat menyebabkan goyangan ke samping bila rangka portal tidak simetris atau beban gravitasi ditempatkan tidak simetris. MLT akan 0 bila rangka tertekan. Sedangkan B1 dan B2 adalah faktor pembesaran momen yang B1 bila batang dikekang terhadap goyangan ke samping. B2 adalah diakibatkan oleh goyangan ke samping. Dalam faktor B1 yaitu kasus single curvature bending atau kelengkungan tunggal, pembesaran momen terbesar terjadi di tengah bentang di mana lundutan adalah terbesar. Karena terjadi kelengkungan tunggal dan momen primer serta momen sekunder akan berimpit atau saling berdekatan sehingga bisa dijumlahkan langsung. Tapi kalau kelengkungan ganda atau double curvature bending, kondisinya adalah seperti ini, di mana harga B1 harus lebih besar dari 1 dengan PEI sekian, maka saat menghitung PEI digunakan KL per R sesuai sumbu lentur yang ditinjau. Dan faktor K adalah lebih kecil atau sama dengan 1 sesuai dengan kondisi bridge. Faktor CM itu hanya dapat diaplikasikan pada kondisi berpengaku. Ada 2 kategori dari bidang dari batang, yaitu tidak ada beban transversal yang bekerja pada batang antara 2 tumpuan, itu kasus B. Sedangkan beban transversal diaplikasikan pada batang antara kedua ujung, yaitu pada kasus C. Nah, ini kan kasus B sama kasus C. Jika tidak ada beban transversal bekerja pada batang atau antara 2 tumpuan, maka harga CM adalah seperti ini. Salah satu contoh kasus ini adalah bila terdapat beban gempa. M1 adalah momen yang lebih kecil dan mempunyai nilai yang absolut, sedangkan momen M2 adalah momen yang lebih besar, di mana rasio M1 dan M2 adalah positif kalau batang melendut, negatif bila batang melendut dalam single curvature. Pertama adalah dalam kondisi reservoir curvature. Jadi seperti ini, kalau ini adalah arah ke sini dan ini arah ke sana, ini kan negatif, atas negatif dibagi negatif, tentu saja positif. Ini adalah reservoir curvature. Pada single curvature, ini adalah ke sini adalah negatif atau positif ya, kalau misalkan di sini dianggap positif, maaf, ini adalah positif, di sini adalah negatif, maka positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif, yaitu single curvature. Negatif itu adalah kondisi yang seperti ini, atau kondisi seperti ini. Tapi ini adalah positif M1 dibagi M2. Dan transversal diaplikasikan pada batang antara kedua ujung, tergantung kondisi perletakan ujung. Bila tumpuan ujung adalah jepit, CM sama dengan 1. Bila tumpuan ujung adalah sendi, CM adalah 0,85. Salah satu contoh kasus bila terdapat beban angin, yang lebih teliti untuk penentuan CM bila ada beban transversal di antara perletakan. Bisa didapat dari seksi C1 dari komentari ISC dengan faktori reduksi diberikan sebagai ini. Di mana untuk balok pertumbuhan sederhana, maka harga amplification faktornya adalah ini.
Faktor CM dapat dievaluasi untuk beberapa situasi umum yang diberikan pada tabel ini, CC1 komentari atau terlihat di samping. Nah, member in unbraced frame atau faktor B2, pada balok kolom di mana ujungnya bebas untuk bertransaksi, maka momen primer maksimum akibat dari pergoyangan ke samping adalah hampir selalu terjadi di satu ujung. Sedangkan momen sekunder maksimum selalu di ujung. Ini berarti bahwa momen primer dan sekunder maksimum dapat selalu aditif atau dapat dijumlahkan dan tidak perlu faktor CM. Di mana CM sama dengan 1, P2 adalah ini. Karena balok kolom adalah bagian dari struktur total, persamaan ini dimodifikasi untuk mengikutkan beban total pada tingkat lantai dan beban lateral total pada tingkat lantai, di mana faktor pembesaran yang diberikan oleh spesifikasi LRFD adalah ini. Terdapat analisis lain yang lebih konservatif atau kurang akurat dalam perhitungan B2 dan diberikan dalam bentuk ini. Sedangkan MU digunakan dalam persamaan apabila beban aksial kecil atau PU dibagi C kalikan PN lebih besar daripada 0,2, maka rumusnya ini adalah sesuai 747A. Sedangkan kalau PU dibagi si PN kurang daripada 0,2, maka rumusnya adalah sesuai 747B. Harus termasuk baik efek orde kedua batang maupun struktur, karena itu momen ultimate adalah MU sama dengan beta 1 kalikan MNT, beta 2 kalikan MLT. Nah, sini ada konsep superposisi. Jadi ini merupakan penjumlahan dari MNT dan MLT. Kalau ini merupakan penjumlahan dari MNT dan MLT. Oke. Ini adalah contoh-contoh kasus. Nanti saya berikan yang lain untuk contoh kasusnya. Nah, sini adalah contoh kasusnya lagi. Ini tugas balok kolom adalah suatu kolom tak bergoyang dengan WF 300, 300, 12, 12. Dengan data-data sebagai berikut. Dengan L 450 cm, KX dan KE itu adalah 0,76 dan 0,68. Sedangkan BJ-nya adalah 41, FE-nya adalah 250 MPa, sehingga H adalah total dikurangi 2 kali tebal sayap plus R-nya. Dengan harga PU adalah 70 ton. Untuk MTX1 itu adalah 7,65 ton meter, sedangkan MTX2 adalah 10,05 ton meter. Kemudian MNTE1 itu adalah 2,10 ton meter, sedangkan MNTE2 adalah 2,75 meter. Maka kontrol korom yang pertama itu adalah bagaimana penampang di web dan bagaimana penampang di blanks. Kebetulan H per TW kurang daripada lambda R, sebagaimana BF per 2TF itu kurang daripada lambda R. Kemudian bagaimana kelangsingan struktur? Dicari lambda X dan lambda E, sehingga kita tahu NCRBX dan NCRBA. Kalau sudah, di sini antara lambda X dan lambda E, yang terjadi maksimum adalah di lambda E, yaitu di 42,74. Maka pada lambda C di sini yang diambil adalah lambda maksimum, yaitu 42,74 ketemu 0,481.
Sedangkan lambda C itu berkisar antara 0,2 sampai 1,2. Nah, di sini faktor tekuknya adalah pakai rumus yang kedua. Sehingga ketemu di sini nilainya adalah 1,12. Kemudian PN sama dengan AG dikalikan FE dibagi faktor tekuk, ketemu nilainya. Kemudian PU dibagi CN dikalikan PN itu sama dengan dicari ketemu seperti ini, yaitu 0,342. Karena dia lebih besar daripada 0,2, maka yang kita pakai adalah rumus interaksi 1. Kemudian kontrol barok itu adalah MU kalikan delta B kalikan MNT. Kita cari dulu delta BX, yaitu ini semua. Untuk CM-nya kita cari dulu. Karena kebetulan M1 dan M2 ini negatif dibagi negatif, maka ketemunya menjadi positif. Di sini CM-nya ketemu 0,29 sehingga delta BX-nya adalah 1. MUX delta BX dikalikan MNT X ketemu nilainya 10,05 ton. Terhadap sumbu E juga dicari delta BX. Dengan CM1 kebetulan arahnya begini, berarti ini adalah positif, di sini adalah negatif. Sehingga ketemunya adalah 0 min negatif, yaitu 0,6 min 0,4 dan seterusnya. Ketemu 0,905, kita masukkan di rumus, ketemu 0,963, sehingga delta BE-nya adalah tetap dianggap 1. Sehingga MUE-nya adalah delta BE kalikan MTE, yaitu ketemu ini. Kemudian momen nominal pada lokal buckling, baik badan maupun sayap, oke semua, yaitu kurang daripada lambda P. Kemudian lebih besar daripada lambda P, tetapi kurang daripada lambda R. Maka tegangannya itu masuk tegangan tidak kompak, maka MN-nya bukan sama dengan MP, tetapi MN-nya sama dengan ini semua rumusnya, di mana terhadap sumbu X, MPX-nya adalah nilainya tertentu, MRX-nya nilainya tertentu. Setelah itu dicari MNX, dimasukkan rumus yang tadi nih ya, dengan sumbu E juga demikian, MPE dicari, ketemu MPI-nya, setelah itu MNE-nya adalah rumus itu tadi semua, sehingga kita masukkan ketemu adalah 13,124 meter. Lateral blasingnya, LB-nya adalah 4,5, sedangkan LP-nya itu ketemunya 356 cm, kurang daripada LB. Sehingga ini LR-nya ketemu nilainya, kita cek berarti posisi LB lebih besar daripada LP, kurang daripada LR. Atau bentang menengah atau elastis, sehingga MN-nya pakai rumus ini, di mana rumus itu harus lebih kecil daripada MP. Kita cari nilai MA, MB, dan MC dengan momen maksimum. Nah, kita cari CB-nya, kita masukkan semua. Dia harus lebih kecil dari 2,3 sehingga MNX-nya adalah ini. Dia lebih besar daripada MP, di mana M-nya adalah MPX, yaitu 31,025, lebih besar daripada 29,9. Sehingga di sini MNX yang menentukan adalah yang 29,9. Kita masukkan persamaan kontrol interaksi BIM dengan rumus 1. Ya, kita masukkan dia harus kurang dari 1. Nah, di sini ketemunya 0,809 kurang daripada 1. Nah, berarti oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ini nanti soal nomor 2 itu adalah kondisi kolam tidak bergoyang. Jadi belum saya share dulu. Nanti saya tulis, kemudian baru saya kirim. Coba ada pertanyaan? Kita coba foto dulu, kita masih punya waktu 5 menit ya. Coba ya, 1, 2,
2, 3, 3, bentar ya. Bentar ya, Dek. Ya, yang kedua, halaman kedua. 1, 2, ya. 1, 2, 3, 4, Pak, kira-kira ada pertanyaan, Dek? Kira-kira ada pertanyaan? Itu memang prolognya balok kolom ya. Mungkin besok kan kita kuliah lagi ya. Saya ulangi lagi, nggak apa-apa. Termasuk soalnya satu itu, kemudian setelah itu kita buat PR ya. Untuk tugas kecil nomor 3. Nanti saya share dulu tugasnya bagaimana, kemudian prosedurnya saya ajari lagi ya. Untuk besok saya ulangi lagi. Kira-kira ada pertanyaan? Maaf Bu, izin bertanya. Untuk emailnya. Oh ya, saya sekarang habis ini saya share ya. Email yang dulu. Jadi saya share jadi sama yang dulu. Kira-kira ada pertanyaan, Dek? Belum ada, Bu. Ya. Belum ada. Kalau bingung nggak apa-apa, ini kan masih awal memang. Ya. Jadi nanti insya Allah bisa. Cuma ya butuh waktu untuk belajar ya. Oke. Kalau tidak ada, berarti saya akhiri ya, Dek ya. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti materi-materi kami share juga termasuk soalnya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yang Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ima. Apa sih?